Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mara'an saminga minna haditsan fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau men-share-nya kepada orang lain, Allah jadikan orang yang bahagia, sejahtera baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam. Kali ini kita akan masuk pada hikmah ke-215, yaitu yang berbunyi mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika hadamatil awaida alaika innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Kita akan membacanya dengan penjelasan secara hikam iqadzul himam. Ini karangan Ibnu Ajibah, bab 13, halamannya itu Anda bisa membuka halaman 417. Saya baca tarkib Jawa dulu ya, saya ingat-ingat waktu pesantren dulu. Mata warodat, kapan-kapan wis teko opo al waridatu, pirang-pirang warid al ilahiyatu kang bangsa ilahiyah teko maring ndi, kan gitu. Ilaika maring sira. Samangsa wis teko hadamat mongko ngancuraken opo al waridat, ngancuraken al ngawaida ing kebiasaan-kebiasaan bodoh, ing kebiasaan-kebiasaan buruk ngalaika ing atase sira. Dalile innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Nah, terjemah bahasa Indonesianya, apabila datang warid ilahiyah kepadamu, maka ia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya. An-Naml ayat 34. Yang pertama, tafsirannya itu al-warid. Warid ilahi itu apa? Nah, menurut Ibnu Ajibah, warid ilahi yang dimaksud di sini adalah kekuatan rindu, kekuatan cinta kepada Allah, atau kekuatan takut atau kekuatan haibah kepada Allah. Singkatnya, warid adalah rasa takut dan rasa cinta kepada Allah. Warid singkatnya menurut Ibnu Ajibah di sini adalah kekuatan cinta kepada Allah dan kekuatan takut kepada Allah. Ya, jelas. Nah, ketika kita punya warid yang berupa rasa kekuatan cinta kepada Allah dan kekuatan takut kepada Allah, maka rasa cinta dan rasa takut ini bisa menghancurkan al-awaid atau hal-hal bodoh yang ada di dalam diri kita. Contohnya apa? Misalnya ada orang nggak mau sholat, tiba-tiba suatu saat dia mengalami sebuah kesadaran, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan warid dari Allah, jadi mau sholat, dan sholatnya istiqomah. Kira-kira begitu yang dimaksud warid. Tetapi perlu diketahui menurut penjelasan lebih lanjut dalam syarah ini, bahwa warid ini bisa menghancurkan al-awaid yang ada di dalam diri seseorang
itu ketika al-warid ini tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tapi kalau cintanya hanya sedikit kepada Allah, nah itu perubahannya belum signifikan. Ataupun begitu, takutnya hanya sedikit kepada Allah, perubahannya belum signifikan. Coba kalau kita tes. Nah, misalnya ini, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar, maha mengetahui, sehingga kemudian ketika kita misalnya di jalan melihat uang jatuh punya orang, kita kemudian tengok-tengok itu akan takut. Takut karena apa yang akan kita lakukan itu disaksikan Allah. Kita tahu Allah maha melihat. Jadi jelasnya ini kalau kita mau memahami warid ini setback kepada sebelumnya. Setelah kita paham sifat-sifat Allah, paham asma-asma Allah, kemudian kita akan timbul perasaan cinta kepada Allah, akan timbul juga perasaan takut kepada Allah. Ketika kita mengenang Allah sebagai zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang Al-Wadud, mudah mencintai, zat yang Al-Ghafur, banyak mengampuni, maka akan timbul harapan kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian perasaan cinta ini kemudian akan menuntun kita untuk melakukan banyak hal baik, dan sebaliknya menghancurkan banyak hal buruk yang ada di dalam diri kita. Begitupun ketika kita tahu sifat Allah Al-Qadir, asma Allah Al-Qahar, Al-Muntakim, yang maha membalas, yang maha mengazab, dan lain-lain, maka timbul rasa takut. Nah, karena perasaan takut ini kemudian kita itu nggak mau melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, maka kedua kekuatan cinta dan kekuatan takut ini kemudian masuk ke dalam hati kita, al-qawaid itu pergi, dan mudah-mudahan kita menjadi sama-sama orang yang baik. Jadi intinya yang ingin saya katakan bahwa warid ilahi menurut Imam Ibnu Ajibah di sini diartikan sebagai kekuatan cinta kepada Allah dan kekuatan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari yang digunakan oleh Imam Ibnu Atwar dalam Al-Hikam itu innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Nah, kekuatan warid ilahi tersebut diumpamakan sebagai kekuatan sekelompok tentara pasukan yang masuk ke suatu negara, kemudian negara tersebut dihancurkan sehancur-hancurnya, kemudian dibangun kembali dengan sistem yang diinginkan oleh pasukan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat warid sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita cintanya tambah kepada Allah, rasa takutnya juga tambah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.